Romli, kalau dari tempat kami persilahkan. Tafadhol, Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pengajian pada pagi hari ini dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kula jenengan sanak putu ngantos dinten kiamat selalu diberi taufik hidayah, keselamatan, keridhaan, kebejan, kemuliaan lan sido dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa faddala al ulama'a bi iqamati hujjati hadzal din wa akramal awliya bi duhuril karamati allati hiya min mu'jizatihi sayyidil mursalin. Khassa man sya'a min atba'ihi biruqi ila darajatil arifin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah dumateng sedaya jamaah, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula taati lan kawula bekteni. Alhamdulillah pada pagi hari ini kula lan panjenengan tasih dipun paringi nikmat sehat saha sempat saged ndugeni pengajian lan mugi-mugi kula lan panjenengan ndugenipun krana Allah lan pinaringan istiqomah. Nanti puncak dari perjalanan hidup ini adalah meninggal. Semoga kula lan panjenengan nanti dalam keadaan iman Islam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sedaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kula dipun suwun bahas babakan masalah apa? Haji, nggih, haji atau umroh ya. Tentang keutamaan fadilah dan lain sebagainya. Maka tentang masalah haji ini perlu diketahui asal mulanya adalah
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya diriwayatkan oleh, sebelum saya bahas haji ya, diriwayatkan oleh an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Dipun riwayataken Pak Bu saking Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, atau gambilipun hadis menika muttafaq alaih. Muttafaq alaih niki hadis menika dipun riwayataken saking Abdullah bin Umar nggih, rawinipun Bukhari, Imam Bukhari kalih Muslim. Niki jelasaken tentang, dia mengatakan qala sami'tu, saya mendengar dari Rasulullah, ingkang Rasulullah niku dawuh buniyal islamu ala khamsin. Islam niku dibangun atas 5 perkara. Niki kula jenengan asring mireng nggih napa nggih? Terus Islam niku dibangun atas 5 perkara. Nek gampilipun rukun Islam niku enten gangsal. Ingkang sepindah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ingkang sepindah maca syahadat. Ya, maca napa Pak Bu? Syahadat. Mpun nglothok to nggih syahadat to nggih. Yang kedua melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji bagi yang mampu. Yang kelima puasa di bulan Ramadan. Dan yang saya menarik dari hadis menika adalah sejarah tentang Abdullah bin Umar, yang mungkin sebagian kita mungkin belum pernah dengar ya. Abdullah bin Umar itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah. Dan Abdullah ini masuk Islam bersama bapaknya di kota Mekah sareng kali Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Abdullah bin Umar ini ikut hijrah kali Sayyidina Umar bin Khattab menuju kota Madinah. Dan wa kana min fuqaha'is sahabah wa mutaqqihim wa zuhadihim. Dan Abdullah bin Umar ini perlu kula jenengan ketahui adalah sebagian dari ahli fikihnya atau ulama-ulamanya para sahabat, dan termasuk sebagian dari sahabat yang paling zuhud. Nggih. Coba bayangkan hajjah sitina hajjatan. Beliau diriwayatkan pernah haji 60 kali, Pak Bu. Hajine ping pinten? Ping 60, ping swidak. Kula jenengan pun ping pinten nggih? Wa'tamara alfa umratan. Alfa umratin wa'tamara alfa umratin. Beliau pernah umroh 1000 kali. Umrohnya berapa? 1000 kali. Maka dikatakan Abdullah bin Umar ini sangat soleh, sangat takwa, sangat zuhud. Bukan hanya itu Pak Bu, wa'ataqa alfa raqabatin. Abdullah bin Umar ini pernah memerdekakan 1000 budak. Karena beliau soleh kaya. Wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah. Pernah beliau itu sedekah 1000 kuda. 1000 kuda disedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nek sak mangke kuda niku regine pinten? Kuda perang. Satu niku kira-kira pinten nggih? Jaran sing dhuwur sing dawa niku kinten-kinten setunggal regine pinten niku? Berapa juta ya? Ratusan juta. Ratusan juta kan ya? Hitunglah paling murah 100 juta. 100 kali 1000 berapa Pak Bu? 100 juta kali 1000. Pinten miliar ya? Dulu, orang dulu itu subhanallah Pak Bu. Nek sedekah niku los luar biasa. Wa atahu isnan Syruna alfi dinarin fi majlisin falam yakum hatta farakaha, kata di dalam sejarah. Beliau pernah membawa sekitar 22.000 dinar. Di dalam satu majelis beliau membawa duit 22.000 dinar. Uang napa Pak Bu? Emas. Emas napa perak niku dinar? Nggih, pokoknya kula nggih dereng nate ngertos ya. Beliau sedekahkan sampai habis. Falam yakum hatta faraka. Beliau tidak duduk dari tempat duduknya sehingga beliau membagikan semua uang 22.000 dinar. Nah, sak dinar sakniki pinten nggih? Tumut hitung-hitungan ngoten lho nggih. Ya. Seumpama 1 juta gitu aja ya. 1 juta kali 22.000 niku kira-kira berapa Pak Bu? 22 miliar. Ya. Beliau seperti itu. Maka beliau terkenal itu sangat lomo. Jadi orang soleh itu titenane gampang, mesti lomo. Nek enten wong niku ngibadahi kuat kok nyengit pelit, berarti menurut Allah belum soleh. Orang itu soleh dan tidaknya kelihatan dari helmnya, lomone. Ya. Bahkan dalam hadis ibn Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan orang yang lomo, wong sing lomo niku dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka mencurigakan, ya, katanya imannya kuat, kok pelit, berarti imannya tidak kuat. Ya, karena tidak mungkin kata Nabi berkumpul dua perkara di hatinya orang yang beriman. Orang yang beriman betul kepada Allah itu tidak mungkin di hatinya ada dua perkara ini. Yang pertama al-bukhlu, bukhlu niku pelit. Yang kedua al-hasadu, sifat iri dengki sama orang. Orang niku nek betul-betul hatinya ada iman kepada Allah dan Rasulnya, pasti tidak pelit, pasti tidak dengki sama orang. Jadi ngelihat siapapun itu entene santai, bahagia, boten cenut. Enten boten wong nyawang wong cenut terus. Nggih. Wong ndelik napa pripun ya? Ya ini harus dipahami Pak Bu. Kemudian beliau itu pernah punya budak perempuan cantik sekali. Baka indahu jariyah yuhibbuha faqala lah ini sami'tu Rasulullah. Dia punya budak perempuan pada waktu itu cantik sekali dan Abdullah bin Umar ini sayang banget sama budaknya. Akhirnya si budak ini tahu kelemahannya Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar itu kalau disebutkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung luluh. Akhirnya si budak ini menyebutkan satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu.
Kalian tidak akan mendapatkan surga sehingga albir itu surga, kebaikan. Sehingga kalian semuanya menginfakkan, mensedekahkan dari sesuatu yang kalian sukai. Ya, padahal Abdullah bin Umar sayang banget sama budak perempuan tersebut. Karena budak perempuan tersebut ngomong seperti itu, akhirnya beliau mengatakan, "Fadhibi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala." Sekarang kamu bebas karena Allah. Sekarang kamu bebas. Jadi orang itu kalau betul-betul imannya kuat, membantu orang, bersedekah, itu akan memberikan sesuatu yang paling dia sukai. Dan itu sulit, Pak Bu. Biasanya uang niku nek ngei klambi napa bekas, ngene apa nggih? Mobil bekas, rumah bekas. Jarang orang ngasih, tak kasih. Kamu ndak punya rumah kan, ini ada rumah baru. Saya pakai bekas saja, kamu yang baru. Enten apa mboten? Dereng enten nggih. Ini saya punya motor ya bekas. Kamu yang baru aja. Ini buat kamu, buat ngaji. Ya, buat kerja. Buat keluarga kamu. Kamu yang baru, saya yang lama. Enten apa mboten? Dereng enten ya. Karena kebanyakan mungkin dereng mireng. Karena kebanyakan orang itu ya memberikan sesuatu itu sesuatu yang kebanyakan kita tidak sukai. Kalau bisa kita ini memberikan sesuatu yang kita sukai, berarti kita ini luar biasa. Tapi belum pernah dengar saya. Niki suaranya ceton apa mboten? Ceton. Dari luar enggak ceton ya? Dari dalam ceton ya. Saya sedikit membacakan sejarah ini, mugi-mugi menjadi berkah buat saya dan panjenengan sedoyo. Amin Allahumma amin. Kemudian beliau itu sangat dermawan sekali. Beliau sampai dipuji sama orang. Wah, Anda seperti ini luar biasa, begini. Sedekahnya beliau kan terkenal banyak sekali, ibadahnya luar biasa. Ya, sampai beliau mengatakan, "Lau alimtu annallaha azza wa jalla taqabbal minni sajjatan wahidatan aw sadaqah wahidah bidirhamin wahid lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Beliau sampai mengatakan sama orang-orang yang muji tadi, seandainya saya tahu Allah menerima satu sujud saya saja dan Allah menerima satu sedekah saya saja, saya tahu, seumpama saya tahu, maka tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada mati. Beliau sampai seperti itu. Ya, karena beliau menganggap ibadahnya belum tentu diterima. Sedekahnya belum tentu diterima. Maka di dalam hatinya tidak ada rasa ujub. Ujub itu bangga diri. Orang yang di dalam hatinya masih ada ujub, bangga diri, ini bahaya. Abdullah bin Umar hebatnya seperti itu, sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Beliau saja ketika dipuji sama orang, ya, beliau mengatakan tadi, seandainya saya tahu Allah menerima satu sujud saya saja, dan saya tahu Allah menerima satu sedekah saya, maka tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai kecuali mati. Lebih baik saya ndang mati menghadap Allah maksudnya. Karena beliau merasa ya jauh dari kata baik.
di dalam hatinya. Maka seseorang yang merasa di dalam hatinya baik, maka sebenarnya dia tidak baik. Ya. Dan seseorang yang merasa dirinya tidak baik dan berusaha menjadi orang yang baik, maka orang tersebut hakikatnya di pandangan Allah adalah orang yang baik. Ya. Beliau sampai mengatakan di dalam nasihatnya, wa kana yaqul, dan ini berat Pak Bu, la yusibu abdun syai'an minad dunya illa in taqasa min darajatihi indallahi azza wa jalla wa in kana 'ala Allahi karima. Karena beliau itu sangat kaya dan sangat lomo. Beliau sampai mengatakan tidak ada sesuatu menimpa seorang hamba dari sesuatu dunia. Maksudnya apa? Tidaklah seorang hamba dikasih kekayaan yang sangat banyak kecuali sebagai tanda berkurangnya derajat dia nanti di akhirat. Walaupun dia di dunia wa in kana 'ala Allahi karima, walaupun di dunia dia menjadi orang yang lomo. Maka Abdullah bin Umar ini, kalau kan beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad, ya paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Beliau sering menangis sendiri. Karena apa? Karena beliau merasa dikasih ya rezeki yang sangat banyak dan melimpah. Dan beliau merasa ini adalah ujian yang berat bagi dia. Dan merasa ini sebagai salah satu ujian dari Allah untuk mengurangi derajat saya nanti di akhirat. Halo? Bingung napa mboten niki kula ngomong? Kalau sekarang tidak Pak Bu, berlomba-lomba cari harta yang banyak walaupun tidak halal. Dan ini kan jauh sekali dari ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi kalau Nabi Muhammad dan para sahabat, khususnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini, beliau kalau dikasih rezeki banyak nangis. Nangisnya apa? Jangan-jangan ini sebagai satu ujian dikurangi derajat saya ya Allah di hadapan Engkau. Seperti itu Pak Bu. Dan beliau dalam satu manaqibnya, sejarah beliau, anau kharaja fi ba'di asfarihi fa bainama huwa yasirun idh wajada qauman wuqufan. Ketika itu beliau keluar dari rumah sama rombongan. Ini kitab syarahnya Arba'in Nawawiyah. Keluar dari rumah di satu perjalanan sama rombongan. Nah, ketika mau masuk ke hutan, ada beberapa rombongan itu tidak berani masuk hutan. Beliau turun dari kendaraannya, tanya, ini ada apa? Maliha ulail qaum. Ada apa ini? Orang-orang kok kumpul rame-rame, ini ada apa ini? Ya. Maka mereka mengatakan asaddun ala thoriq qad akhafahum. Mereka itu Pak Abdullah ya, di tengah hutan di jalan sana itu ada asad-asad, itu ada singa. Ada apa Bu? Singa. Singa di tengah jalan. Maka mereka tidak berani untuk melewatinya. Fanazzala ala dabatihi. Kemudian Abdullah bin Umar ini turun dari kendaraannya. Berjalan masya ilaihi. Berjalan menuju singa tersebut. Niki saya cerita seperti ini terjadi Pak Bu. Terjadi. Di zaman sekarang guru saya pun seperti itu. Beliau ketika dakwah di Afrika sama tentara Afrika itu melarang tidak boleh masuk hutan, ini sudah malam, besok saja.
Kata guru saya, teruskan, tidak apa-apa. Kalian di belakang. Di tengah-tengah hutan dihadang sama beberapa apa Bu? Harimau, ada harimau lah, ada singa. Singa, ada harimau. Beliau berhenti dulu. Ya, itu dulu. Beliau buka kaca. Ada pisang, beliau kasih ini. Singanya dikasih pisang. Kira-kira singa sama pisang purun apa mboten? Beliau masih hidup dan yang menyaksikan itu banyak. Dan saya pada waktu itu dengar ceramah dari yang ikut sama beliau di Afrika. Dan beliau menyaksikan sumpah, sampai sumpah, wallahi billahi tallahi. Beliau ikut dakwah 40 hari dan tidak pernah melihat ya Al-Habib Umar ini tidur. Belum pernah melihat tidur jenak. Paling ketiduran pas wiridan, tek gitu sebentar. Beliau jenak kayak tidur belum pernah. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu dari dulu sampai kiamat pasti ada, Pak Bu. Akhirnya harimau tersebut dikasih pisang. Dikasih pisang kayak dijak ngomong gitu. Kayak ngomong sebentar. Kasih pisang mau, kemudian minggir harimau-harimaunya. Kemudian beliau dan rombongan melanjutkan perjalanan. Dan ini dulu di zaman sahabat terjadi, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya menuju singa tersebut. Akhadha bi udhunihi wa nahahu 'anit thoriq. Singane dijewer, Pak. Akhadha bi udhunihi. Singane dijewer, wis minggir. Cara kula jenengan minggir aja ganggu. Digiring minggir. Aja ganggu. Kemudian rombongan disuruh lewat. Ya, dulu pernah terjadi. Karena Rasulullah mengatakan orang yang betul-betul takut kepada Allah, maka tidak akan menjadikan selain Allah itu menakutkan dia. Hatinya betul-betul sama Allah, Pak Bu ya. Hatinya betul-betul takut kepada Allah, maka tidak akan menjadikan sesuatu selain Allah menakutkan dia. Halo? Nek jenengan piyambak lewat teng tengah kuburan, wantun apa mboten? Halo ibu-ibu riyen. Mesti pikirannya apa? Kok nek ketemu pocong setan ngene, ya Allah Gusti, mboten enten setan iku mangan wong. Enten apa mboten setan mangan wong, Pak Bu? Mboten enten. Cuma hati kita belum betul-betul ada Allah. Kalau hati kita betul-betul ada Allah, maka selain Allah itu tidak ada yang menakutkan. Tapi perjalanan spiritual seperti ini sulit, Pak Bu, kecuali orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ya, langsung saja ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini tentang masalah Islam ini dibangun dengan 5 perkara, yaitu tentang masalah haji. Salah satu dari 5 tersebut adalah tentang masalah apa, Pak Bu? Haji. Haji ini harus dipahami, haji itu hajja yahujju hajjan, itu maknanya adalah menuju. Maka hajjul bait, menuju rumah. Rumah itu sinten, Pak Bu? Ka'bah atau rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Mekah sana ada yang namanya Ka'bah, dinamai Baitullah, rumahnya Allah, bukan berarti Allah bertempat di situ, Pak Bu.
tapi itu simbol dari Allah supaya ada satu poros seseorang atau satu arah orang-orang yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wajibun 'alal mustati'. Haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Wa fi'luhu yukaffiru shaghair wal kaba'ir. Dan haji ini, kenapa haji ini pahalanya besar? Karena haji itu bisa melebur yukafir, ya, dosa kecil dan dosa besar, ya. Jadi dosa kecil dan dosa besar itu bisa hancur dengan barokahnya haji. Hatta tabiat. Bahkan ulama ada yang berpendapat hatta tabiat, bahkan sampai dosa sama manusia. Tapi ini ada yang berbeda pendapat. Tapi intinya dosa kecil, dosa besar, bahkan ada yang berpendapat sampai dosa sama orang itu bisa habis ketika niatnya betul karena Allah, yaitu dengan sabab seseorang melaksanakan daripada haji. Ya. Kemudian haji itu kan ada dua kata, hak sama jim. Gini apa nggih? Hak itu diambil dari al-jirmu atau al-jurmu. Itu maknanya dosa. Ya. Jim dan ya. Jim itu diambil kata, jim itu adalah al-jurmu atau al-jirmu, yaitu dosa. Haknya adalah al-hilim. Hilim itu adalah bihilmika. Maka ada sebuah kata-kata seakan-akan kata-kata haji itu, ya Rabbi ji'tuka bijirmi ay dzambi litaghfirahu bihilmika. Ya. Orang yang berangkat haji itu kayak berdoa seperti ini, ya Allah, saya datang kepadamu dengan dosaku supaya engkau mengampuni dosaku dengan kasih sayangmu. Jadi tidak heran orang itu kalau berangkat hajinya mabrur, kalau orang itu hajinya mabrur, pulang ndak akan tambah miskin, tapi tambah kaya. Tapi kalau hajinya tidak mabrur, nanti kelihatan pulang dari haji akan tambah masalah, tambah bangkrut, tambah ruwet, mbah keluargane, mbah usahane. Ya, karena dulu saya punya teman itu pada waktu saya belum mampu beli sepeda motor. Ya, saya ngisi pengajian kemana-mana, saya pinjem sama orang. Belum kenal Pak Rosid juga. Kalau kenal Pak Rosid, saya minta Pak Rosid ya. Dulu tahun 2000-an lah, 2000-2001 ya. Itu saya mau minjem uang 5 juta untuk beli motor. Bukan alasan ya, dengan satu omongan saya, yaitu untuk saya ngisi pengajian. Yang saya pinjem ini orang kaya. Orang kaya. Berangkat haji, sudah pernah berangkat haji. Hajinya bukan haji biasa, haji plus. Haji plus mahal atau murah, Pak Bu? Mahal. Setelah itu saya pinjem cuma 5 juta. Nanti saya cicil. Ya, saya cicil. Tapi jawabannya apa? Enggak dijawab lama.
Jawabannya apa? Ustadz, jenengan kok tidak bijaksana? Jawabannya ngoten. Ustadz, kok Anda ternyata tidak bijaksana? Maksudnya apa? Maksudnya saya paham maksudnya. Setelah ketemu nggih kula nggih ngobrol biasa. Maksudnya kondisi seperti ini kok mau pinjem uang sama saya? Padahal punya saya tahu punya. Tapi bagi orang yang kaya kan bisa dia mengusahakan sama orang lain harusnya. Wong niku nek lomo tidak punya alasan untuk tidak membantu orang, itu hatinya. Wong niku nek lomo asli, dia dimintai tolong sama orang. Ndak punya, ndak bisa, maka dia akan cari solusi untuk orang tersebut bisa terbantu. Itu wong lomo asli. Tapi nek wong asli ini niku ndak lomo, mesti enten alesane wae. Nggih napa nggih? Ampun pentel ngiku lho ya. Subhanallah, ndak lama saya nggih diem, saya nggih akhirnya tetap masih minjem motor sama orang. Ketemu saya biasa, saya sapa biasa. Saya pada waktu itu nggih mboten napa-napa, saya ndak apa-apa belum rezeki saya bilang gitu ya. Ndak lama daftar haji yang kedua. Hajinya sak keluarga plus. Nggih, biayanya kathah napa gede Pak Bu? Kathah, banyak. Saya batin pada waktu itu ya, apakah dawuh Nabi itu betul? Ternyata betul. Setelah haji yang kedua bangkrut. Karena ndak tahu haji yang kedua niatnya apa, saya ndak tahu. Tapi yang pasti niat haji yang kedua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat satu hukum, kita bisa membantu orang ya, dan ngomong ndak bisa membantu dia. Kemudian dia melaksanakan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena membantu orang itu kata Nabi itu lebih disukai Nabi Muhammad daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 tahun. Besar sekali pahalanya Pak Bu. Maka bagi yang nanti berangkat haji, ketika ada orang susah di sana, itu menjadi berkah buat Anda. Bantu dia, tolong dia. Maka itu akan menjadi berkah bagi yang menolong Pak Bu, dunia sampai di akhirat. Akhirnya keluarganya morat marit, anaknya semorat marit pokoknya. Ya, seperti itu Pak Bu. Nggak usah saya sebutkan namanya, nanti dosa ya. Saya cuma cerita. Saya lanjutkan Pak Bu. Bahkan waqat warada man hajja hajjatan adda fardahu wa man hajja saniyatan dayana rabbahu wa man hajja salasa namun iki hujjajin hajjajin haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Di sini disebutkan bahwa barang siapa haji 1 kali, maka berarti dia telah melaksanakan fardu haji, kewajiban haji. Barang siapa haji 2 kali berarti sudah ngutangi Gusti Allah. Ngutangi Gusti Allah. Maksudnya apa? Maka wajib bagi Allah nanti untuk membalas kepada dia, yaitu dengan berupa pahala yang diwujudkan Allah, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang beliau dalam satu riwayat tadi, barang siapa berangkat haji 3 kali, maka Allah haramkan rambutnya, kulitnya dari api neraka. Sing penting ketika haji harus karena Allah. Ampun
krono pengen diceluk Pak Haji, Bu Hajah, jangan. Nanti tidak dapat pahala. Ampun krono panas kalih tonggo. Halo? Ampun. Kono berangkat awake dhewe kok ora berangkat. Ini saya ini. Gengsi dong. Jangan. Berhenti dulu. Diatur niatnya karena Allah. Jangan berangkat haji karena apa? Karena gengsi ya. Atau jangan berangkat haji ketika keluarga Anda butuh bantuan. Saya ulangi. Ya, jangan berangkat haji egois padahal keluarganya butuh bantuan. Padahal keluarganya tele-tele diumbarke. Ampun. Lebih baik membantu keluarga dulu. Setelah selesai nyelengi lagi baru berangkat haji. Berkah dunia akhirat nanti Pak Bu. Jangan berangkat haji dari harta yang sengketa. Oke. Ada harta warisan ini harus dijual padahal yang lainnya tidak setuju. Pokoknya tak dol tanggung ibadah haji pokoknya. Kowe iki wong Islam ora. Nah, ngomongnya ya oe. Jangan. Ya. Karena ngapunten Pak Bu, menjaga perasaan orang atau tidak menyakiti orang itu hukumnya wajib. Mampu atau tidak mampu. Lah haji itu diwajibkan ketika mampu. Ini harus dipahami Pak Bu. Ya. Maka kadang-kadang orang kalau belum paham agama ini secara dalam niku penerapannya salah, akhirnya hidupnya bermasalah. Kemarin saya ngisi di Solo di rumah sakit jiwa niku. Ya. Niku alhamdulillah yang hadir niku banyak Pak. Waras sedoyo. Yang datang niku waras sedoyo maksudnya. Soalnya yang datang pegawainya maksudnya. Itu ada satu pertanyaan yang ada salah satu pertanyaan yang ditanyakan soal keluarga. Pak Ustadz, saya mau tanya, ada satu keluarga tidak memperhatikan ibadahnya, tapi hidupnya kok bahagia. Tapi ada satu keluarga yang ibadahnya bagus, luar biasa, tapi kok saya lihat keluarganya tidak bahagia. Ya, jawaban saya, karena belum tentu kebaikan yang dilakukan orang itu diterima sama Allah. Atau dia punya ibadah yang banyak, dosanya lebih banyak, yang dia tidak sadari. Karena banyak orang yang tidak paham dosa di sekitarnya. Dipikir ibadah cuma hablum minallah saja. Ada ibadah yang hablum minannas, hakikatnya adalah nyambung kepada hablum minallah. Ya. Bahkan saya membaca hadis itu gumun sampai Rasulullah mengatakan barang siapa bikin ridho Allah tapi bikin marah orang tua, Allah marah kepada dia. Barang siapa bikin marah Allah tapi bikin seneng orang tua, Allah pun seneng kepada dia. Masuk akal napa mboten? Halo, bingung napa mboten hadis niki? Mboten ya? Kadang seperti ini Pak Bu, soal keluarga aja. Kadang-kadang kenapa keluarga itu tidak bahagia? Kadang-kadang hajinya setelah haji kok jadi masalah setelah pulangnya. Ternyata mau berangkat haji sudah cekcok suami sama istrinya. Atau istri sama suaminya. Pokoknya ibu aku kudu berangkat haji. Ojo sik tok Pak, nyelengi sik, engko berangkat bareng ora. Wes aku tak berangkat sik wae.
cekcok dulu. Ya. Dipikir sama dia, ini lebih utama dari saya menjaga perasaan istri saya, padahal salah. Tetap rumusnya khairukum habis. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling baik sama anak istrinya atau istri sama suaminya. Ibadah yang lain tuh kalah. Paham Bu ya? Jadi kadang-kadang orang itu apa? Lagi sholat sunnah gitu. Delalah dipanggil sama istrinya. Pak, tulung toh Pak, Mas tulung. Iki anake mongen sik nesu. Iki aku lagi ibadah ngene-ngene ngono mbok ganggu wae. Padahal ngomong anak itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnahnya. Itu yang harus dipahami. Ya. Pun jam 8:30 niku. Biasanya jam berapa biasanya? Jam 9 yo. Oh iya, Deng. Oh iya. Iya tahu ya. Saya lanjutkan. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kewajiban haji itu alat tarahi. Alat tarahi itu kalau sudah mampu ndak harus secepatnya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, Malikiyah, Hambaliyah itu kalau sudah mampu secepatnya. Kita ambil tengah-tengah aja. Ya, kalau tengah-tengah aja nek saged kulon jenengan ketika sudah mampu secepatnya ndang daftar haji. Ketika sudah mampu. Ya. Kemudian ada salah satu masalah. Walau ta'aradul hajju wan nikahu fal afdal liman lam yakhaf al-anah al-fujur wa zina taqdimul hajj. Ya. Ini ada panggilan dari negara. Lebih mendahulukan haji atau nikah? Kira-kira lebih utama didahulukan hajinya atau nikahnya Pak Bu? Nah, kalau memang mendahulukan haji bisa selamat dari perbuatan zina, maka nikah lebih utama. Nikah dulu. Oke. Tapi kalau memang dia orangnya soleh aman, engko nikahe rodok mundur, ora masalah, maka didahulukan hajinya dulu. Kecuali sudah apa Bu? Sudah nyebar apa? Undangan. Hari itu harus nikah, harus haji. Kira-kira pripun? Nggih haji, nggih nikah ngoten nggih. Nikah kan cepet ya, nikah panggil Pak Naib, ya qabil tun, ya angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka fulana binti fulana bimahar qabil tu nikah wa taswijah bimahrin madkur, jadi sudah halan. Habis itu berangkat haji. Ya. Kemudian waqad jaa fi fadlihi ma akhbarun katsirah. Haji sama umrah itu banyak sekali hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan, salah satunya man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral had wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa keluar dari rumahnya berangkat haji atau berangkat umrah, delalah di tengah perjalanan mati, meninggal, belum sampai
ke Makkah atau Madinah, di tengah perjalanan sudah meninggal. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka Allah akan memberi pahala kepada dia, tetap pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Saking lomone Gusti Allah. Jadi kula lan panjenengan jangan takut untuk berbuat baik. Nggih, jenengan niat ingsun saya mau ngaji Ahad pagi di IKADI. Di tengah perjalanan delalah kecelakaan, saumami enten wong mboten jenengan lho, pedimen ya. Belum sampai di sini di tengah perjalanan masuk rumah sakit, tetap Allah kasih pahala jenengan hadir pengajian. Bahkan saya membaca satu hadis itu, barang siapa di masa sehatnya dia terbiasa ibadah. Di masa sehatnya dia terbiasa tahajud, biasa ke masjid, biasa sholat jamaah. Di masa tuanya tidak bisa apa-apa, lumpuh bertahun-tahun. Maka kondisi lumpuhnya pun Allah akan memberi pahala seperti kebiasaannya di waktu sehatnya. Jadi mumpung kulon jenengan tesih sehat niku ibadah sing kuatah. Nggih, monggo. Ibadah sing napa Pak Bu? Sing kuatah. Mungkin nek kulon jenengan loro, nggih niku tetep kulon jenengan bakal diberi pahala ketika kulon jenengan sehat. Apa Bu ya? Maka jangan malas beribadah. Yang terakhir, saking jenengan sak jam punjul perasaannya. Kemudian tabi'u bainal haji wal umrah, nih yang terakhir. Tabi'u bainal haji wal umrah, supaya kulon jenengan semangat haji sama umrah ya. Maka tabi'u, ikutilah kalian antara haji dan umrah. Maksudnya setelah berangkat haji nek saged mengke ndang cepet-cepet nek enten rezeki ndang berangkat umrah. Maksudnya bagaimana? U'tu bihima mutatabi'in biduni fasilin kabirin. Maka setelah berangkat haji jangan lama-lama, jangan terlalu lama, kemudian ndang berangkat umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqr wa dzunub. Maka sesungguhnya haji sama umrah itu bisa menghilangkan kefakiran, wa dzunub dan dosa. Kama yunfi al-kir khubzal hadis. Seperti apa? Seperti las menghilangkan karat daripada besi. Cepet banget. Jadi dosa-dosa sing karat-karatan angel hilangane haji bisa menghilangkan, umrah bisa menghilangkan. Ya. Dan fa inna mutaba'ata ma bainahuma tazid fil umr wa rizq. Dalam satu riwayah, maka sesungguhnya ya mengikuti setelah haji umrah, maksudnya setelah haji kemudian ndang umrah, itu bisa menambah umur dan menambah rezeki. Jadi ini kadang-kadang tidak masuk akal. Gini apa nggih? Lawang berangkat haji umrah niku kan mengeluarkan biaya, ya otomatis harta kita berkurang. Tapi Allah Maha Kuasa. Kuasanya Allah kadang-kadang tidak terbayangkan di akal kita. Tapi kulon jenengan harus iman. Kan enten rukun Islam, enten rukun iman. Salah satu yang harus kita imani walaupun matematikanya tidak nyanda. Apa itu? Haji sama umroh itu bisa nambah umur dan bisa bikin kaya atau nambah rezeki. Ya, bahkan saya baca salah satu hadis itu Allah akan mengembalikan biaya haji sama umrohnya. Bukan cuma itu, kalau kita lihat hadis ini bukan diganti malah ditambahi. Ya. Bon Pak Bu ya.
Pun nggih. Pun sarapan apa dereng nih? Pun. Nggih, mugi-mugi yang sedikit ini manfaat, mugi-mugi kula lan panjenengan selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wabila taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Dad. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya sekedap malih nyuwun waktunya sebentar. Ini ada saudara kita Bapak Suradi sama Pak Joko yang akan insya Allah tanggal 10 nanti berangkat haji. Hari ini akan pamitan. Pak Suradi sama Pak Joko, monggo tindak ngajeng. Sebentar nggih Bapak Ibu nggih. Sekedap mawon. Pak Joko belum ada. Pak Joko belum rawuh, Pak Suradi mawon monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Nuwun Bapak Ibu melafatkan talbiyah kados ingkang kula lafataken. Amargi kala wau Dr. Syekh Isom Abdul Aziz ngendika tiyang ingkang melafatkan talbiyah dan tahu maknanya menika mangke enggal tinimbalan nindakaken ibadah haji ngtenipun ngaten. Monggo kula dherekaken talbiyah nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya alhamdulillah mangke dipun wangsal li piyambak nggih. Nyuwun pangapunten sejatosipun menika kedahipun sampun rampung kajianipun nanging nyumela atur niki kangge kedua kalinya kula matur kula wau dipun paringi kesempatan makili sekolah manasik bimbingan haji wonten ing ICK. Kula ingkang kadhawan mewakili menika kedua kalinya. Ingkang sepindah nyuwun pangapunten mbok bilih kula menika atas nama utawi mewakili Pak Joko Martono sekalian ugi Dr. Tonang ingkang tahun menika alhamdulillah pikantuk timbalan nindakaken ibadah haji. Pramila saking menika nyuwun pangapunten mbok bilih kami berenam amargi sekalian-sekalian selama bergaul wonten ing MKIKD menika nggadahi kesalahan dan kalepatan saestu kula mawantu-wantu nyuwun pangapunten. Mekaten ugi kami berenam ugi menawi panjenengan wonten kesalahan, kekilafan, boten kawratan ugi ngaturaken pangapunten. Salajengipun nyuwun doanipun wiwit berangkat ngantos mangke perjalanan ugi wonten ing tanah haram wonten ing Makkah lan Madinah. Mugi-mugi Allah SWT paring keselamatan, kelancaran dumateng kula sak rombongan umumipun jamaah haji Indonesia sedaya dipun paringi kesehatan, keselamatan ngantos wangsul dumateng tanah air kanthi kawontenan sehat walafiat lan ngantos menapa beto gelar haji mabrur. Salajengipun kami ugi napa boten kawratan ndongaaken Bapak Ibu sedaya supados dipun paringi kesehatan, kebahagiaan
lan tansah pikantuk rahmat lan lindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang dereng saged nindakaken ibadah haji tahun menika mugi mangke enggal pikantuk timbalan enggal saged menusul menawi antrianipun panjang mugi-mugi antrianipun mangke saged dipun napa majokaken dados mboten dangu-dangu anggenipun rantos. Ingkang sampun nindakaken mugi nggih saged enggal napa bidal mrika malih amargi kathah ingkang sampun nindakaken haji napa dene umrah menika tasih merindukan pengen wangsul terus ngoten. Nggih pilih mekaten. Saestu nglenggono kathah kelepatan lan kesalahan kula nyuwun pangapunten, mugi monggo donga dinunga mugi Allah Subhanahu wa taala tasih paring rahmat, paring hidayah, paring taufik dumateng kula lan panjenengan sehingga saged sareng-sareng napa thalabul ilmi wonten ing MK IKD menika kanthi sak sae-saenipun kangge bekal kula lan panjenengan sedaya memahami lan mengamalkan agama Islam menika. Bilih sekar semanten kula pinangka perwakilan saking kanca-kanca ingkang badhe bidal kathah atur ingkang boten planani ugi nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi, mudah-mudahan kita doakan beliau lancar dari berangkat sampai pulang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir acara marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.